Familiar nggak sama gambar ini? Di Perang Dunia Kedua, tentara Amerika itu mau menambah pelindung di pesawat tempurnya. Mereka mengambil data-data dari pesawat-pesawat tempur yang ada di markasnya untuk melihat di mana bekasnya tembakan. Dan ini data yang didapat. Menurut kalian, mereka harus menambah pelindung di bagian yang mana? Yang banyak titik merahnya? Salah. Ayo coba lihat gambarnya lagi. Ada yang aneh nggak? Kenapa kok ada banyak bagian yang nggak ada bekas tembaknya? Coba kalian lihat lagi itu area apa? Area pilot, area mesin, area penyambung ke ekor pesawat. Jawabannya simple, karena pesawat-pesawat yang tertembak di bagian itu nggak balik ke markas, jadinya nggak masuk ke data. Jadi harusnya mereka menambah pelindung di bagian yang ada titik merahnya kan? Karena itu area-area crucial. Fenomena ini itu yang dinamakan dengan survivorship bias. Secara definisi, survivorship bias itu kesalahan logika karena kita terlalu memusatkan perhatian pada yang berhasil dan mengabaikan yang tidak berhasil. Menariknya, survivorship bias ini alasan kenapa ada banyak miskonsepsi di dunia investing dan trading. Di 2021 kemarin, orang-orang pada heboh karena koin Doge terbang gila-gilaan. Terus spotlight semua tertuju pada orang-orang yang all in ke Doge karena mereka tiba-tiba jadi kaya. Dari perspektif luar, mudah untuk bilang, oh harusnya aku seperti dia, harusnya aku berani all in ke Doge, biar aku kaya juga seperti dia. Tapi kenyataannya, iya memang ada yang kaya karena Doge. Tapi banyak juga yang tabungannya hilang semua karena dia all in ke koin yang mati, atau bahkan dia kena rug pull. Bedanya orang-orang seperti ini nggak diberi spotlight. Kelihatan kan survivorship bias-nya? Banyak juga cerita orang-orang yang kaya raya karena day trading, karena main forex dengan margin gede. Tapi lebih banyak lagi yang gagal. Bahkan ada yang sampai terjerat utang. Jadi gimana dong? Harus ngapain? Aturlah ekspektasi investasi dan tradingmu. Orang-orang yang mendapat return gila-gilaan itu pasti mengambil resiko yang sangat besar juga. Dan most of the time, kemungkinan menangnya itu sangat kecil. Di video ini, aku akan membahas dua miskonsepsi investing dan trading yang sering terjadi karena adanya survivorship bias ini. Miskonsepsi yang pertama, ada saham itu bikin cepet kaya. Misalnya gini, kalian ngelihat di berita ada orang umur 20-an menjadi miliarder karena main saham. Terus kalian jadi mikir, oh aku mau jadi kayak dia, aku harus main saham. Akhirnya kalian memulai journey investasi dan trading kalian dengan ekspektasi return tahunan sebesar ratusan atau ribuan persen. Masalahnya, itu satu orang aja dari banyak orang lainnya yang investasinya biasa-biasa aja. Atau bahkan orang-orang yang kehilangan tabungannya karena bermain resiko terlalu besar. Ingat ya, investasi di saham dengan bijak itu memang baik. Tapi hal ini nggak bisa instan. Investor dan trader-trader terkenal aja dapatnya 20-60% per tahunnya. Jadi kalau misalnya kalian punya modal 10 juta, jangan expect jadi 100 juta dalam 1 tahun aja. Bukan nggak mungkin sih, tapi kemungkinan itu tercapai itu sangat rendah. Yang ada malah kehilangan modal karena pengen cepet-cepet kaya, mengambil unnecessary risk. Oke, miskonsepsi yang kedua ada kalau Peter main saham, enak kan nggak perlu kerja lagi. Masalahnya saham itu nggak selalu naik, dan yang lebih serem lagi itu nggak pasti naik. Ada yang namanya market cycle, berarti ada masanya saham itu bearish atau turun. Sangat normal banget kalau misalnya saham itu berbulan-bulan turun terus. Susah banget kan kalau misalnya mau mendanai hidup dengan income yang nggak konsisten seperti ini. Nah belum lagi saham itu nggak pasti naik. Coba kalian lihat indeks Jepang. Dia beberapa puluh tahun terakhir ini downtrend loh. Nggak usah jauh-jauh deh, coba kalian lihat saham di LQ45, Pegas. Sejak 2014, Pegas turun terus dari harga 6 ribuan, sampai sekarang di 2022 harganya tinggal 1.300-an. Tapi again, bukan berarti kalian nggak bisa full time jadi trader. Memang ada beberapa orang yang successfully jadi full time trader, tapi kemungkinannya kecil aja. Terus pentingnya apa sih mengatur ekspektasi? Biar kalian tidak mengambil resiko yang tidak seharusnya. Biar kalian nggak maksa trading kalau marketnya lagi nggak bagus. Dan biar kalian nggak cepet nyerah kalau misalnya kalian melihat return kalian nggak sebagus yang kalian kira. Jadi kalian sekarang ngerti kan kenapa miskonsepsi itu ada, ekspektasi apa yang harus disesuaikan, dan pentingnya apa. Thank you for watching, see you next time.